Keris merupakan senjata tikam golongan belati, berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Keris merupakan senjata khas yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya, karena wujud yang tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan banyak di antaranya memiliki pamor atau motif pada bagian bilah, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Keris tidak hanya dikenal sebagai senjata maupun objek spiritual saja. Keris juga dikonsiderasikan memiliki kekuatan yang magis. Sejak zaman berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara, keris dibuat oleh seorang empu. Yang mana sebelum proses pembuatan keris, sang empu menjalani tirakat dan ritual terlebih dahulu. Sang empu melakukan tindakan seperti berpuasa maupun ritual lainnya. Lalu sang empu memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar pusaka yang ia buat diberkahi dan memiliki energi magis. Makna doa yang dipanjatkan empu bisa diketahui dimulai dari nama keris, jumlah lekukan atau disebut luk, dan nama pamor pada keris itu sendiri. Dari situlah makna doa oleh sang empu yang secara tidak langsung disiratkan pada benda pusaka tersebut. Nah, mari kita ulas semua termasuk makna-makna keris, berdasarkan jenis-jenisnya. Jenis keris singo ada banyak jenisnya. Pada bagian keris memiliki ciri ornamen yang berbeda-beda. Namun tentunya semuanya memiliki ciri yang sama satu sama lain, yaitu terdapat hewan singa pada bagian keris tersebut. Simbol singa melambangkan keperkasaan, keberanian, kekuatan, kekuasaan, kewibawaan, dan kejantanan. Sehingga keris singo dibuat oleh sang empu dengan harapan doa dan makna agar si pemilik dianugerahi memiliki keilmuan, daya tahan maupun kekuatan fisik, mampu menundukkan musuh atau pesaingnya, ditakuti dan disegani oleh orang lain, mempertahankan kedudukan dan kekuasaan, membuat anak buah menurut dan patuh, meningkatkan karisma maupun wibawa, memiliki keberanian dan ketangguhan, menaikkan pesona maupun kejantanan atau birahi, dan pagar goib tingkat tinggi. Sesungguhnya makna doa dan harapan dari sang empu yang disiratkan pada keris berdapur singo tak lain gambaran atau cerminan dari karakter singa itu sendiri. Tentu kita mengetahui bahwa singa merupakan sosok penguasa pada alam rimba. Alasan mengapa singa atau macan disebut Raja Rimba itu dikarenakan mereka menempati puncak rantai makanan pada habitatnya, sehingga simbol singa melambangkan kepemimpinan dan kekuasaan. Sedangkan pada habitatnya sendiri, singa atau macan dikenal mampu menaklukkan semua jenis hewan yang mencoba memasuki maupun mengusik wilayah kekuasaannya. Tak lain ini juga merupakan makna doa dan harapan dari sang empu. Barang siapa yang menjadi musuh atau seseorang yang ingin membahayakan kehidupan, dengan harapan pemilik keris diberi kekuatan oleh sang pencipta agar mampu mengatasi dan mampu menaklukkannya. Jika kita lihat pada bagian keris, posisi singa terlihat tegap seperti bersiaga. Maksud juga makna pesan dari ini yaitu agar pemilik selalu berhati-hati dalam kehidupan dan selalu ingat kepada sosok yang telah menciptakan juga memberikan kehidupan, tak lain itu adalah Tuhan. Jadi simbol singa yang dibuat posisi tegap atau siaga memiliki arti makna mengarah pada penjagaan dan perlindungan. Namun keris berjenis singo ini memiliki aura yang panas, karena keris berjenis singo juga condong mengarah pada keilmuan untuk menundukkan musuh. Salah satunya penggunaan ajian singo barong. Ajian singo barong merupakan ilmu yang berbahaya dan mematikan, karena ilmu ini sama halnya membunuh seseorang secara perlahan. Orang yang terkena dampak dari ajian singo barong, jiwanya akan terganggu dan menjadi sebuah tekanan batin. Jika orang tersebut tidak kuat, tentu dapat membuat orang itu ingin melakukan tindakan untuk mengakhiri dirinya sendiri karena tekanan batin dan depresi. Pada zaman dahulu, keris berjenis singo banyak diincar dan digunakan untuk menaklukkan musuh, memperluas wilayah kekuasaan atau juga digunakan untuk menggulingkan sebuah tahta. Keris berjenis singo, tidak sembarang orang bisa memilikinya, yang mana sudah bisa kita ketahui dari makna keris itu sendiri, yaitu pada simbol makna kekuasaan, keberanian dan kekuatan. Karena keris ini dapat berpengaruh pada alam bawah sadar si pemilik keris tersebut. Terlebih bila keris itu tidak cocok, nafsu dan ambisi akan semakin besar, sifat menantang dan rasa untuk mengalahkan seseorang semakin tinggi, bahkan mudah terlena akan godaan birahi. Sehingga, jika seseorang yang pada dasarnya sudah memiliki nafsu dan ego yang tinggi,
Memiliki keris ini tentu tidak baik. Orang tersebut akan kesulitan mengendalikan amarah dan tidak suka diperintah. Bahkan membuat pikiran kurang jernih karena ambisi yang besar seringkali berpikir pendek dalam mengambil suatu keputusan. Maka dari hal inilah dapat memicu hadirnya permasalahan-permasalahan yang dikarenakan ketidakmampuan mengendalikan diri sendiri. Dalam hal itulah keris singo dikatakan sebagai keris pemilih dan tidak bisa sembrono memilikinya. Untuk penyimpanannya pun keris singo tidak bisa diletakkan bersama dengan keris berjenis lain pada satu ruangan. Keris singo lebih cocok bagi seseorang yang berkarir di lingkungan sosial maupun lapangan, ataupun orang yang telah memiliki jabatan maupun kedudukan. Kebanyakan orang yang memiliki keris singo memasukkan kepingan emas murni di bagian mulut singa pada keris tersebut. Itu biasa dilakukan untuk meningkatkan aura kewibawaan dan menurunkan energi panas pada keris itu sendiri. Pada intinya keris singo memiliki makna yang mengarah pada keilmuan, kekuasaan dan kepemimpinan, layaknya singa yang berkuasa atas wilayahnya. Keris Omyang Jimbe. Keris Omyang Jimbe dikenal keris yang lebih mengarah pada keningratan. Jika kita lihat pada bagian keris Omyang Jimbe ada dua sosok kembar yang sedang bermeditasi, atau biasa disebut putut. Dalam penerjemahannya seorang pandito atau juga seorang abdi kepercayaan. Dan bagian lainnya terdapat tulisan aksara Jawa yang tak lain nama keris itu sendiri. Pada keris itu juga terdapat ukiran kapas, padi, pohon beringin dan payung tertutup. Semua itu memiliki makna dan bukan hanya sebatas ukiran penghias saja. Jika diceritakan secara detail sosok kembar yang terdapat pada keris itu, merupakan kedua sosok yang sedang menjalani tirakat. Kedua sosok itu memanjatkan doa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi kekuatan dan pertolongan. Berserah diri agar mampu menyelesaikan tirakat tersebut. Sehingga jika kita lihat bentuknya seperti sosok kembar yang sedang bermeditasi. Bermeditasi pun juga merupakan simbol kekusyuhan, ketenangan, keheningan dan kedamaian batin. Kedua sosok kembar tersebut juga merupakan simbol keseimbangan, karena itulah sosok tersebut berkelamin laki-laki dan perempuan. Karena pada kehidupan ini kita hidup saling berdampingan satu sama lain. Baik dan buruk, hitam dan putih, kebahagiaan dan kesedihan, makna keseimbangan, yang tentunya saling berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan simbol kapas dan padi melambangkan sandang dan pangan. Dari hal ini mengajarkan bahwa sandang berhubungan dengan kesusilaan yang didahulukan ketimbang pangan atau kebutuhan lahiriah. Kapas dan padi merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran. Sedangkan pohon beringin merupakan simbol ketentraman dan perlindungan. Tentu kita tahu bahwa pohon beringin merupakan pohon yang memiliki cabang dan daun yang rindang. Tak lain dapat menjadi tempat berteduh di saat panas dan berlindung di saat hujan. Pohon beringin juga memiliki kelebihan yaitu dapat menjaga kelestarian alam. Karena pohon beringin merupakan pohon yang dapat menyimpan ketersediaan air, yang mana dalam hal ini dapat bermanfaat pada tanaman yang hidup di sekitar pohon tersebut. Pohon beringin juga melambangkan simbol pengayom. Karena para leluhur pada zaman dahulu pohon beringin merupakan tempat yang diistimewakan, sebab menjadi tempat beristirahat para kesatria dari panasnya terik matahari, menjadi tempat berteduh sebelum menjadi raja. Dalam artian itu memiliki arti bahwa kita berteduh atau berlindung dari kerasnya kehidupan sebelum mencapai suatu kejayaan. Sedangkan simbol payung tertutup memiliki arti perlindungan karena payung merupakan alat biasa digunakan untuk berlindung dari panas dan hujan. Dan payung juga memiliki arti sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Itu disebabkan payung pada zaman dahulu hanya orang tertentu saja yang boleh menggunakannya. Hanya orang kerajaan atau orang bergaris keturunan keraton yang memilikinya. Dari hal ini kita dapat memahami doa dan makna dari Sang Empu yang disiratkan pada keris Omyang Jimbe. Maknanya antara lain agar siapa yang menyimpan atau menggunakan keris tersebut diberi kemudahan oleh Sang Pencipta, diberi kecukupan sandang dan pangan, kelancaran usaha, dijauhkan dari kesengsaraan, ketenangan rohani, mudah mencapai kejayaan, dihormati dan naik derajatnya, dipermudah mendapat pertolongan, diberi kemudahan mendapat pendamping hidup, dan pagar goib. Keris Omyang Jimbe juga merupakan salah satu keris yang banyak diburu dan dicari. Terlebih keris itu keris sepuh. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa keris ini tidak bisa sembarang orang memilikinya.
Karena sudah dijelaskan bahwa bagian keris tersebut terdapat simbol payung, yang mana hanya orang berdarah biru atau keturunan keraton yang cocok memilikinya. Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti hanya orang berdarah biru saja yang cocok memilikinya. Orang yang berkecimpung di dunia bisnis, entah pengusaha atau orang yang berkarir pada bidang niaga maupun wira swasta, atau juga orang yang sudah memiliki kedudukan. Namun keris ini sangat tidak disarankan untuk seseorang yang memiliki ikatan pada atasan seperti pegawai atau seorang karyawan. Terkecuali orang tersebut memiliki kedudukan, karena dalam makna keris itu sendiri bertolak belakang dari karakter pengguna. Pada bagian keris terdapat kedua sosok kembar atau pandito yang sedang bermeditasi, yang mana seorang pandito merupakan sosok yang rela meninggalkan urusan duniawi dan condong pada urusan batinia. Sedangkan seorang pegawai, yang mana tentu kita ketahui tidak akan lepas dari aturan atau prosedur dari seorang pimpinan. Jadi orang tersebut menjalani suatu tindakan yang mana bukan berdasarkan karakter sejati dirinya, terbelenggu oleh tuntutan hidup dan aturan pekerjaan. Bisa disimpulkan bahwa keris Om Yang Jimbe lebih mengarah pada orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kecil maupun besar, yang mana dia sendirilah yang mengelola atau mengatur. Seperti contohnya orang yang terjun di lingkungan bisnis, wira swasta, orang memiliki ladang atau perkebunan dan juga usaha lain, baik usaha kecil maupun besar. Keris Om Yang Jimbe bukanlah keris beraura panas, namun keris Om Yang Jimbe sangat bertolak belakang jika dimiliki oleh seseorang yang tidak bisa melepaskan diri dari kenistaan. Keris Sabuk Intan. Keris Sabuk Intan memiliki makna sebagai lambang perjuangan, kemewahan dan keberhasilan bagi leluhur terdahulu terutama di tanah Jawa. Sering sekali mengatakan bahwa suatu usaha maupun tujuan haruslah diiringi dengan kesungguhan, keyakinan dan ketabahan, atau istilah kata lain mengencangkan ikat pinggang atau sabuk. Jadi suatu keinginan harus didasari kesungguhan agar mencapai suatu kejayaan atau kemuliaan. Suatu kemuliaan digambarkan sebagai intan, batu intan atau permata. Batu intan merupakan batu yang berkilau jika terkena cahaya walau di tempat gelap sekalipun. Kilau dari batu permata tersebut menambah nilai keindahan. Karena itulah salah satu alasan mengapa batu intan diistimewakan. Bahkan kita mengetahui batu intan itu memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi. Untuk membentuk dan memecah batu intan ini diperlukan peralatan khusus, tidak bisa dilakukan dengan tangan kosong. Sehingga batu intan juga termasuk jenis batu yang kuat dan tahan benturan. Dari sanalah keris itu dinamakan Sabuk Intan. Tak lain itu juga harapan dan doa oleh si empu yang diungkapkan melalui pusaka tersebut. Inti makna pada keris ini yaitu agar pemilik tersebut diberi kemudahan dalam setiap keinginannya, diberi kekuatan di setiap cobaan, bergelimpang harta, dikagumi orang lain, dan naik derajatnya. Untuk jenis keris ini sebenarnya bukan termasuk golongan pemilih, karena pembawaannya juga tidak terlalu ganas seperti keris singo. Namun keris Sabuk Intan bukanlah keris yang mengarah pada menundukkan atau mematuhkan musuh. Pada zaman dahulu keris Sabuk Intan biasa dimiliki seseorang sebelum mendapat kedudukan atau bisa dibilang pada saat seseorang masih dalam proses berjuang. Karena makna keris Sabuk Intan tak lain yaitu berusaha atau melakukan tindakan juga tujuan dengan diiringi keyakinan dan mendapat tempat yang dimuliakan. Keris Sabuk Intan biasanya mudah selaras pada seseorang yang memiliki jiwa keyakinan tinggi pada saat berjuang menggapai suatu harapan. Keris Nogo Sosro. Keris Nogo Sosro yang pertama dibuat pada era Majapahit. Keris Nogo Sosro sendiri memiliki motif naga dengan 1000 sisik dan dilapisi emas yang menambah kesan keistimewaan pada keris tersebut. Keris Nogo Sosro hanya dikhususkan untuk para pemimpin kerajaan. Nogo atau naga merupakan jenis ular yang mana terdapat mahkota pada kepalanya. Naga melambangkan sebuah kebijaksanaan, pengayom, kewibawaan tinggi, keadilan dan kepemimpinan. Karena naga sendiri dikisahkan tidak hidup bersama alam manusia, melainkan menyendiri sambil mengawasi keadaan alam di sekitar. Karena naga juga dikenal memiliki peran penjaga keseimbangan alam, maka dari itu keris Nogo Sosro dibuat dengan harapan sang pemimpin atau raja mampu menjaga dan bersikap adil pada rakyatnya.
Motif 1000 sisik pada keris Nogososro sendiri juga memiliki makna. Karena pada awal pembuatan keris Nogososro dibuat pada saat keadaan kerajaan sedang genting. Pemberontakan, kudeta dan kejahatan merajalela. Jadi makna dari 1000 sisik tersebut memiliki arti harapan agar pemimpin kerajaan dapat mengatasi dan menghadapi banyaknya permasalahan-permasalahan yang menimpa pada kerajaan tersebut. Lapisan emas pada bagian keris memiliki arti kejayaan, kewibawaan, kesejahteraan, dan kekayaan. Tak lain itu juga merupakan harapan agar pemilik pusaka tersebut dapat membawa kerajaan pada kejayaan dan kemakmuran. Pada bagian mulut naga biasa disumpal sebutir batu permata atau intan maupun disumpal menggunakan emas, dengan tujuan dan maksud meredam aura panas dengan suatu keindahan atau kemuliaan. Selain untuk meredam aura panas pada keris itu juga memiliki makna yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu memegang teguh suatu sumpah dan janji yang telah diucapkan. Bukan hanya sebuah ucapan belaka saja. Dari semua itu sudah menyatakan bahwa keris Nogososro bukanlah keris ageman seseorang, melainkan keris yang dikhususkan kepada seseorang yang menopang dan memangku sebuah kerajaan atau negara, membawa sebuah kerajaan pada kejayaan. Jadi anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa barang siapa yang memiliki keris sakti tersebut mampu menaklukkan juga menguasai seluruh negeri. Nah, anggapan inilah yang dapat menyesatkan jika tidak memahami makna sebenarnya pada keris tersebut. Karena semua itu sudah dijelaskan bahwa keris ini untuk pemimpin kerajaan. Bukan orang yang memiliki keris tersebut dapat menjadi raja. Karena untuk menjadi suatu penguasa atau raja membutuhkan perjuangan, tak lain itu juga atas pertolongan Tuhan. Dan keris Nogososro merupakan harapan agar seorang raja mampu memimpin kerajaan atau negaranya tersebut. Maka dari itu keris Nogososro sangat tersohor sama seperti asal pembuatan pertamanya, yaitu Majapahit. Walau Majapahit sudah hancur, namun kejayaan dan pencapaiannya selalu dikenang dan menjadi contoh teladan. Salah satunya Indonesia yang menggunakan bendera merah putih. Tak lain sama seperti warna yang digunakan Majapahit, yaitu merah putih, dan memiliki makna yang sama pula. Dari kesaktian terdapat pada keris Nogososro, banyak empu membuat keris yang menyerupai keris tersebut dengan harapan dan makna yang sama. Karena keris Nogososro yang pertama sudah dijelaskan hanya dikhususkan untuk pemimpin kerajaan. Inti makna keris Nogososro tak lain yaitu dengan harapan siapa yang memilikinya diberi kekuatan dan kesaktian untuk melindungi wilayah kekuasaan, menundukkan semua bawahan yang melakukan pemberontakan, dinaikkan derajat dan wibawanya, dikagumi dan menumbuhkan sikap adil, dilimpahkan rezeki dan mampu mengayomi kehidupan di sekitar, membawa kehidupan pada masa kejayaan, dan diberi perlindungan oleh Sang Pencipta. Namun keris Nogososro merupakan suatu yang langka, berbeda dengan keris Hamardikan atau buatan era baru. Bagian pada naga tidak dilapisi emas melainkan kuningan. Pembuatannya pun tidak sama seperti zaman dahulu dan sangat banyak di pasaran. Keris Nogosiluman. Keris Nogosiluman merupakan keris mengarah pada keilmuan dan kepemimpinan. Dikarenakan bentuk keris hampir menyerupai keris Nogososro, keris Nogosiluman terkadang disebut keris Nogososro yang gagal atau belum jadi. Dan ada pula yang menyebut keris Nogosiluman merupakan keris duplikat Nogososro maupun disebut keris untuk menandingi keris Nogososro. Namun keris Nogosiluman bukanlah keris setengah jadi. Karena dari awal sang empu sengaja membuat bentuk keris tersebut hampir menyerupai keris Nogososro. Dari makna kalimat Nogosiluman, simbol Nogo maknanya sama yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang tak lain juga merupakan simbol kepemimpinan dan kekuasaan. Dan kalimat siluman jika dijelaskan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan unsur goib. Suatu hal yang bersifat goib, bersifat samar atau tidak jelas. Bisa dikatakan tidak bisa dilihat hanya dengan penglihatan biasa. Dalam hal ini memiliki makna dan harapan tak lain adalah agar pemilik pusaka dianugerahi suatu hal yang bersifat halus atau bisa dibilang suatu hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Salah satu contoh yang mudah dipahami yaitu seperti wawasan atau ilmu pengetahuan. Karena menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki bekal seperti keilmuan juga wawasan. Baik mengarah pada suatu keilmuan batiniah maupun wawasan intelektual. Dikarenakan keris itu dibuat untuk digunakan manusia, maka diberi nama siluman oleh sang empu. Karena masyarakat umum mengetahui bahwa siluman merupakan perwujudan manusia setengah hewan yang masih termasuk golongan makhluk astral. Dalam hal ini pemberian nama siluman merupakan pernyataan kerendahan hati,
yang menyatakan bahwa manusia tidak lepas dari suatu kesalahan maupun dosa, karena manusia bukanlah dewa atau malaikat. Jika diterjemahkan, kalimat Nogo Siluman bisa berarti yaitu naga goib atau naga astral. Hal lain mengapa disebut siluman, sebab pada bagian keris itu sendiri terutama badan naga terlihat samar dan tidak terlalu jelas karena menyatu pada bilah keris, tidak seperti Nogo Sosro yang terlihat jelas. Simbol naga yang mana tubuhnya dibuat samar dan menyatu pada keris itu juga memiliki makna pesan nasihat, yang tak lain ditujukan kepada pemilik pusaka tersebut, seorang pemimpinan atau seseorang yang berkuasa dan disimbolkan sebagai naga. Pesan nasihatnya yaitu menyatakan bahwa manusia tidak akan lepas dari suatu kesalahan dan dosa, baik itu seorang raja sekalipun. Seorang raja atau pemimpin tidak bisa sewenang-wenang terhadap apa yang dimilikinya dan tahta apa yang didudukinya, karena semua itu hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Termasuk jasad atau tubuh yang diberikan ini juga termasuk titipan dari Sang Maha Pengasih juga pemberi. Dan badan naga yang samar juga memiliki makna harapan agar suatu kelemahan, kesalahan maupun keburukan tidak diketahui musuh juga orang lain yang bisa berdampak pada keselamatan dan nama baik kerajaan. Hanya Sang Pencipta sajalah yang mengetahuinya. Karena hanya Sang Pencipta yang berhak menilai dan mengadili. Dan seisi alam semesta ini pun adalah milik Sang Pencipta. Manusia tidak memiliki hak apapun, semuanya itu adalah titipan. Keris Nogo Siluman memang ditujukan untuk seorang pemimpin. Namun, keris Nogo Siluman tidak diharuskan untuk pemimpin sebuah kerajaan atau negara. Jadi bisa seperti pemimpin yang mencakup ruang lingkup besar maupun kecil, yang mana pada intinya dia memiliki bawahan atau pasukan. Akan tetapi, keris Nogo Siluman lebih condong pada seorang pemimpin yang memang mendalami ilmu kebatinan. Itu karena tak lain dilihat dari makna keris itu sendiri. Naga melambangkan pemimpin atau penguasa, dan siluman menyimbolkan sesuatu yang berkaitan dengan hal goib. Keris Nogo Siluman lebih mengarah pada keilmuan. Maka jika seorang pemimpin tidak mampu mengimbangi kemampuan keris tersebut, hanya akan menjadi sebuah malapetaka dan menyesatkan. Keris Nogo Siluman merupakan keris yang beraura panas, dan termasuk golongan keris pemilih. Tidak semua orang cocok. Dan pada bagian keris Nogo Siluman, terutama pada mulut naga. Mulut naga biasanya dimasukkan butiran batu permata atau emas. Dan maknanya pun sama seperti penjelasan sebelumnya. Inti doa dan harapan oleh Sang Empu yang disiratkan pada keris Nogo Siluman, tak lain bermakna agar pemilik dapat menghindari suatu masalah yang mengancam kehidupan, atau suatu masalah yang mengancam suatu kedudukannya. Dinaikkan wibawa dan derajatnya, dipermudah mencapai masa kejayaan, kemakmuran, dianugerahi suatu keilmuan juga wawasan, diberi kemudahan memahami pesan yang bersifat halus di suatu kejadian, dipermudah mendapat pertolongan, mengelabuhi mata musuh dan tidak mampu melihat pemilik pusaka, sulit diprediksi oleh orang lain, dan suatu hal yang berkaitan tentang pemilik pusaka sulit diketahui oleh musuh dan orang lain, hanya Sang Pencipta saja yang mengetahuinya. Salah satu tokoh ternama yang memiliki keris Nogo Siluman tak lain yaitu Pangeran Diponegoro. Tentu kita tahu, pada masa perjuangan kemerdekaan, sepak terjang Pangeran Diponegoro sangat dikhawatirkan oleh tentara Belanda. Selain ahli strategi perang gerilya, Pangeran Diponegoro sangat sulit ditangkap. Bahkan pada syair Pangeran Diponegoro sudah terkepung oleh Belanda. Pada persembunyiannya pasukan Belanda tetap tidak bisa menangkap dan melumpuhkannya. Suatu hal yang terkadang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, dan bisa menjadi suatu perdebatan jika ditulis dalam suatu sejarah. Keris Nogo Siluman memang memiliki makna dan filosofi yang baik. Namun suatu hal yang baik belum tentu baik, jika digunakan pada orang yang salah. Memanfaatkan suatu hal hanya untuk kepentingan pribadi,